Juni 2023 bertempat di kawasan Beach Point, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Kami ucapkan selamat datang dalam acara produk launching dan uji bakar alat pemusnah sampah dan pengolah asap ramah lingkungan. Dan tentunya izinkan kami menyapa tamu-tamu istimewa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, para pimpinan di instansi pemerintah, diantaranya DLHK Kabupaten Tangerang, Kominfo Kabupaten Tangerang, PD Pasar. Yang terhormat, Bapak atau Ibu Camat Cikupa. Yang terhormat, Camat Tiga Raksa. Yang terhormat, Ibu Lurah Sukamulya, serta segenap pimpinan dan di wilayah kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Serta yang kami hormati, Bapak Profesor Satis Kumar Damodar dari Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Beliau adalah dosen dan juga pakar dari dosen dan pakar lingkungan. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah hadir dari mewakili instansi perindustrian. Di antaranya adalah dari PT Handa Sukses Karya Tangerang, Manajer Relation Pertamina, Pembina Relwa Cakatan Anyar, Ketua Rapi Kota Serang, dan juga Ketua Umum CAF Indonesia. Yang juga kami hormati mewakili laboratorium yang sudah hadir, mewakili laboratorium media Pratama. Tak lupa kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada PWI Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Bapak Sri Mulyo serta rekan-rekan dari tim media yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan dari PT Nuvindo Gemilang, PT Sinatria Jaya Abadi, dan juga PT Sinatria Intimedia. Boleh ya Bapak Ibu kita tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mewakili kebersamaan kita pada hari ini, sebagai bentuk syukur kita kepada hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berlangsung dengan lancar hingga akhir. Bapak Ibu tamu hadirin yang kami hormati, menginjak untuk acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama kami mengundang pimpinan dari PT Nuvindo Gemilang untuk berkenan menyampaikan sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Martoni dipersilahkan. Terima kasih. Kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, eksekutif, legislatif, para pemangku kepentingan, pejabat pabrik, tokoh masyarakat, akademi dan perwakilan daerah yang telah berkenan menghadiri acara produk launching alat pemusnah sampah dan pengelola sampah asap yang ramah lingkungan. Salam semuanya. Kami mengucapkan selamat datang di tempat kami dalam acara launching alat pemusnah sampah dan alat pengolah asap yang ramah lingkungan. Saya sebagai owner dari PT Nuvindo Gemilang mensupport penuh karya anak bangsa dalam merancang membuat alat ini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penanganan sampah di seluruh wilayah Indonesia. Harapan kami alat ini bisa diterima oleh masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya dalam penanganan sampah di masing-masing wilayah Indonesia. Kami senantiasa akan terus mengembangkan teknologinya dan terus berinovasi dalam penyempurnaan alat ini. Sekali lagi, dengan hadirin alat pemusnah sampah dan pengolah asap dan ramah lingkungan ini dapat setidaknya membantu mengurangi permasalahan sampah di Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya mari kita sama-sama kita dengarkan sambutan yang mewakili dari Persatuan Wartawan Indonesia kepada Bapak Sri Mulyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore maksud saya. Tentu yang saya hormati pertama-tama pimpinan dari PT New Puindo Gemilang yang Pak ya. Bapak Ibu para hadirin mitra kerja, para saya dari ada pimpinan beberapa OPD kelurahan, Babinsa dan Koramil yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian juga buat teman-teman media yang hari ini luar biasa, undangnya banyak banget ini Pak. Ya, saya belum siapin materi sebenarnya. Ya, belum siapin materi apa gitu ini. Tapi baiklah, soal sampah memang menjadi isu internasional bukan cuma nasional ya. Dan tentunya kami di dunia jurnalis ini mengapresiasi adanya sebuah inovasi untuk menanggulangi sampah. Tentunya ini adalah langkah maju untuk bersama-sama kita bagaimana menanggulangi sampah yang memang sampai saat ini belum ada formula yang bagus buat menangani sampah itu sendiri. Jadi saya rasa ini cukup baik. Kemudian juga saya juga apresiasi ini buat panitia, sudah ada logo PWI. Ya. Jadi ini juga kedepannya buat acuan kita nanti barangkali bisa dikerjasamakan dengan teman-teman media untuk sosialisasi baik ke OPD maupun ke masyarakat. Barangkali itu saja sambutan dari saya. Diana Beli Serasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PWI mewakili untuk sambutannya. Selanjutnya marilah kita sama-sama perdengarkan sambutan yang mewakili dari DLHK Kabupaten Tangerang kepada Kabid DLHK Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan PT New Puindo Gemilang, PT Sinatra Jaya Abadi. Yang saya hormati dari Babinsa, dari kepolisian, dari Bulurah juga nih, alhamdulillah hadir. Dari bapak-bapak yang hadir yang tidak saya sebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul ya, bersilaturahmi sehingga kita dapat sekali lagi saya mengucapkan selamat dan apresiasi atas launching dan peluncurannya alat pemusnah sampah dan pengelola asap ramah lingkungan. Dan saya kira ini bagus sekali ya, saya kira bagus sekali di kita di Kabupaten Tangerang sendiri permasalahan persampahan ini luar biasa sekali ya. Jadi jumlah tonnase yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Tangerang yang berjumlah 3,2 juta menghasilkan satu orang itu 0,7. Jadi tanpa terasa kita menghasilkan 0,7 kilo ya. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar sehari itu 2.200 ton per hari. Nah ini kan sangat potensi nih. Ini ada alat pemusnah sampah, predator, waste gitu ya. Artinya ini predator itu berarti nggak mengenal sebenarnya ya. Semua juga masuk. Mudah-mudahan nanti semua jenis sampah baik itu organik maupun anorganik. Jadi ketinggian gunung kita sekarang di Kabupaten Tangerang ini sudah punya 3 gunung Pak. Jadi 3 gunung udah punya di TPJ Waringin. Jadi dengan luasan 31 hektar sekarang itu hampir sekitar 30% lagi itu sudah penuh oleh tumpukan sampah. Jadi mudah-mudahan nanti dengan alat ini bisa membantu pemerintah daerah bahwa kita juga punya
program unggulan Bupati itu kiprah kita peduli masalah sampah dan limbah B3, di mana salah satu program dan kegiatan yaitu optimalisasi TP3R. Saya kira alat ini cocok Pak untuk diadakan di TP3R. Jadi kita sekarang punya 30 TP3R gitu. Nanti melalui edukasi ini saya akan memberikan promosi gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa untuk mengadakan alat pemusat sampah. Nanti kita di akhir momen acara ini mungkin sama-sama kita melihat atraksinya ya, atraksi untuk operasional daripada mesin predator ini. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang mewakili dari DLHK Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Lurah Sukamulya kepada yang terhormat Ibu Lurah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di wilayah Kelurahan Sukamulya. Kami sabri wa sidamri wa data milisani yaqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat seluruh pimpinan dari perusahaan Predator West, yang terhormat dalam hal ini pimpinan Kecamatan Cikupa yang diwakilkan oleh Bapak Kasih Ekbang, yang terhormat perwakilan dari Kecamatan Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa dalam hal ini diwakilkan oleh staf Kecamatan Tiga Raksa, yang terhormat perwakilan dari pemerintah daerah khususnya DLHK Kabupaten Tangerang, yang terhormat pilar Kelurahan Sukamulya yaitu ada Bapak Babinsa dan Bapak Binamas. Alhamdulillah kita selalu bersinergi. Yang terhormat seluruh media, wartawan, PWI, yang terhormat seluruh tamu undangan yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, pada siang hari ini kita bersama-sama dapat memenuhi undangan dari perusahaan untuk menyaksikan uji coba produk bahan sampah untuk diuji cobakan menjadi bahan yang bermanfaat tentunya. Salawat serta salam kita junjungan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, izinkan saya memperkenalkan bahwa perusahaan ini berada di wilayah Kelurahan Sukamulya. Alhamdulillah pada pertemuan pertama uji coba saya tidak mendapatkan informasi, tapi saat acara kami mendapatkan bahwa ada kegiatan perusahaan menciptakan suatu inovasi untuk proses pengolahan sampah yang tentunya nanti kita sama-sama hasil revisi atau uji coba awal. Maka pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan betapa berfungsinya ini alat menciptakan asap menjadi karbon. Itu yang tentunya luar biasa, perlu menjadikan suatu pertimbangan pemerintah daerah untuk menangani sampah, karena yang tadi sudah dikatakan oleh DLHK, penyumbang permasalahan yaitu setiap rumah tangga menghasilkan sampah yang mungkin baru bisa sampai tahap pelaksanaan TPS 3R saja. Ya, kita di beberapa titik kecamatan di Sukamulya pun sudah ada TPS 3R, tetapi lagi-lagi masih berbatas memilah. Nah, di sini dengan adanya
launching uji coba bahan alat pemusnah sampah ini yang akan nanti menjadi karbo. Dari karbo tadi dihasilkan suatu manfaat, yaitu seperti paping ya, bahannya dari karbo, tetapi ini nanti kita sama-sama saksikan. Tentunya akan mengurangi polusi udara dari asap tadi menjadi karbo. Ini luar biasa. Saya sendiri sampai bertanya sebelum datangi hari ini, saya pun mendatangi Pak siapa punten kemarin Pak Widi. Alhamdulillah saya berdiskusi dan saya tidak habis pikir, menciptakan suatu alat dengan keinginan hanya ini mengurangi sampah, itu yang patut kita berikan apresiasi. Untuk itu kita berikan aplaus untuk yang menciptakan Predatorless ini. Itu saja, tidak panjang yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah setelah kita lewati rangkaian acara sambutan dan sambutan. Lanjut acara berikutnya adalah marilah kita akan sama-sama menyaksikan peresmian produk launching untuk uji bakar alat pengolah sampah dan pengolah asap ramah lingkungan. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada pimpinan PT Nufindo Gemilang, pada pimpinan PT Sinatria Jaya Abadi untuk maju ke depan sebagai peresmian untuk gunting pita. Bapak Martoni silakan. Baiklah, dan sama-sama kita saksikan peresmian alat pemusnah sampah dan juga alat pengolah sampah, pengolah asap ramah lingkungan yang akan langsung pengguntingan pita ini akan langsung dilakukan oleh pimpinan dari PT Nufindo Gemilang dan juga PT Sinatria Jaya Abadi. Kepada yang terhormat, pada Bapak Martum dan Pak Mardio, silahkan ulangi, mohon maaf sebelum kita potong pita tersebut. Untuk peresmiannya, marilah sama-sama juga kita memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga alat ini dibuat memberikan manfaat yang besar-besarnya untuk masyarakat dan juga untuk sebagai solusi yang tepat untuk penanganan sampah di lingkungan masyarakat. Satu, dua, tiga. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua, berikan aplaus yang meriah untuk Oke, baik, terima kasih pada pimpinan dari PT Nufindo Gemilang dan PT Sinatria Jaya Abadi. Silakan bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami akan
memberikan kesempatan kepada Bapak yang mewakili dari BPBD Kabupaten Tangerang untuk memberikan sambutannya. Kepada yang mewakili dari BPBD Kabupaten Tangerang, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan dan direktur dari PT Perindo, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili, Ibu Kepala Desa, Bapak dan Ramil, Bapak dari Kapolres atau yang mewakili, serta hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Kami dari BPBD sangat memberikan apresiasi. Namun sebelumnya saya menyampaikan, tadinya Pak Kepala Badan yang akan hadir, namun beliau ada perintah mendadak untuk ke Bandung. Jadi beliau tadi memerintahkan saya untuk ke sini. Beliau menyampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana dengan adanya alat pengolahan sampah ini sangat memberikan apresiasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Kabupaten Tangerang, khususnya umumnya bagi masyarakat, dan dapat diikuti oleh yang lainnya, sehingga sampah dapat diolah oleh alat ini dan menghasilkan hal yang terbaik untuk umat manusia. Jadi sekali lagi kami dari Badan Penanggulangan Bencana mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BPBD Kabupaten Tangerang atas sambutannya. Melanjutkan untuk acara berikutnya, kita akan sama-sama dengarkan paparan teknis dari alat pemusnah sampah dan juga pengolah asap ramah lingkungan. Kepada yang kami hormati Bapak Syamsu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mungkin sebelum menginjak ke acara puncak untuk pengujian alat pemusnah sampah ini, izinkan kami untuk menjelaskan secara teknis atau spesifikasi dari alat tersebut. Mungkin seperti sebelah kanan saya, ini untuk pembakar sampah atau pemusnah sampah. Ini ruang bakar di dalam itu 1 meter kali 1 meter atau 10 meter, 1 meter kubik dengan bahan bakar tanpa listrik. Nanti untuk media pemicu apinya nanti kita akan menggunakan minyak goreng atau air panas. Nah, untuk di dalamnya sendiri kita sudah dipasangkan atau ditanam bata tahan api dan semen tahan api. Untuk safety-nya kita sudah disiapkan untuk safety valve. Jadi ketika ada tekanan lebih, nanti gas yang berlebihan akan keluar sendiri. Dan di atas ini binary metallic thermometer. Jadi akan menunjukkan dari 0 derajat sampai 1000 derajat. Mungkin secara teknis nanti kita bisa demokan setelah acara ini. Dan alat yang satunya lagi ini untuk pengolah asap. Mungkin lebih jelasnya rekan saya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Untuk alat yang satu ini adalah web scraper. Web scraper sendiri adalah fungsinya untuk mengolah asap. Jadi dari pembakaran itu kan otomatis akan keluar asap. Asapnya itu akan berwarna hitam campur dengan partikel-partikel ya. Nah, nanti akan diolah di scraper ini. Scraper ini sendiri ada 2 fungsi. Fungsi ini untuk ada air 50 liter untuk 1 box ini. Dia akan mengalir asap ini dan akan diolah di insulator. Insulator ini seperti pengocok ya badannya. Ya, maksudnya jadi asap yang dari sini tuh masuk. Di sini itu memang kelihatan hanya plat biasa, hanya ketepok ya, tapi di dalamnya ada
Ada sesuatu, itu aja. Bukan begitu Pak Nadiem? Iya. Nah sesuatu itu nanti biar Pak Widi menjelaskan. Nanti dari asap itu akan narik ke insulator ini. Dia lewat ini diolah kembali, nanti akan keluar lewat cerobong atas. Cerobong atas nanti yang sisa dari pembakaran yang keluar dari cerobong atas ini akan hanya uap putih. Secara garis besarnya seperti itu. Ya, saya kembalikan ke pasal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Udin. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu dapat melihat di website kami. Kita hanya bisa menjelaskan secara kecil gitu. Jadi untuk itu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas penjelasan dan juga paparannya dari tim teknis Predator Waste. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Predator Waste ini terwujud dari keberanian seseorang untuk melakukan karya. Ada seseorang yang mau berpikir, ada seseorang yang mau berusaha untuk membuat sebuah konsep dan juga inovasi. Suatu konsep dan juga inovasi tentang kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Bagaimana suatu konsep untuk penanganan masalah sampah untuk agar maksimal. Kenapa? Karena kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang memang belum maksimal. Dan juga ada ketergantungan penanganan sampah yang masih mengaitkan kepada suatu kedinasan. Serta belum ada juga upaya untuk penanganan sampah secara mandiri. Di masyarakat ada sebuah konsep membuat alat yang sederhana bahwa sampah hanya untuk dibakar. Dengan cara dibakar. Sedangkan membakar itu berbahaya. Kalau enggak kita coba untuk mewadahi dengan suatu konsep penanganan masalah sampah yang seperti yang saat ini kita bisa dilihat di depan adalah sebuah alat pemusnah sampah dan juga pengolah asap ramah lingkungan. Bagaimana masalah asap dan juga polutan dan partikel pasti akan terbawa kemana-mana dan juga akan menyebabkan permasalahan tersendiri. Di sini kami coba membuat sebuah alat pembakar sampah tapi dengan mengikuti regulasi pemerintah, di mana pembakaran sampah tapi juga tidak menyebabkan polusi udara di lingkungan, dan itu bisa juga ditempatkan di tengah-tengah wilayah pemukiman. Bapak Ibu tamu undangan berbahagia, kami mohon untuk berkenan untuk berdiri, sama-sama kita berdiri. Mohon berkenan kami untuk berdiri. Mari kita sambut seorang inisiator alat pemusnah sampah dan juga alat pengolah asap ramah lingkungan, Bapak Widi Asyari, sang Predator Waste. Kita berikan aplaus yang terbaik buat Pak Widi Asyari, aplaus yang meriah, tepuk tangan yang meriah sang Predator Waste. Hadirin silakan berkenan duduk kembali. Inilah sang Predator Waste. Kami dari PT Nyunggu Indo Gemilang, Sinatria Jaya Abadi, dan Sinatria Indonesia. Kami Predator Waste. Kami ada untuk Indonesia. Indonesia bangkit, Indonesia satu. Salam NKRI. Terima kasih. Semangat Bu, semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada bapak-bapak tamu undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang berkenan menyempatkan waktu untuk hadir di tempat kami untuk yang kesekian kalinya. Kami untuk mencoba launch pada hari ini dan mudah-mudahan nanti banyak koreksi yang bisa memberikan tambah dan masukan pada kami. Koreksi Bapak, review
review Bapak merupakan motivasi kami untuk mengembangkan dan membenahi kesempurnaan dari alat ini. Tentunya seperti itu. Please welcome Mr. Profesor, please welcome Mr. Profesor Statis from India. Profesor, engineer, dan ahli lingkungan hidup. Terima kasih luar biasa hari ini kita kedatangan tamunya. Mudah-mudahan nanti beliau bisa mendampingi dan memberikan sepatah kata, dua kata untuk memberikan motivasi kita tentang sampah. Kami sampaikan, mungkin merasa tersanjung pada hari ini kami bisa bersama dengan seluruh eksponen fungsional. Kebetulan akan dihadiri dari Bapak dari Kementerian, kebetulan berhalangan juga atau untuk hadir dari beberapa instansi dan kepala daerah, khususnya hari ini yang diwakili oleh kepala bidang dan sebagainya yang memang menangani permasalahan lingkungan yang terkait dengan kondisi sekarang. Hari ini akan kami coba sampaikan beberapa bentuk dari proses penggunaan alat ini. Kami sampaikan Ibu Bapak, ini alat kecil sederhana ini cantik. Ini bukan oven kue Bapak. Ini tempat pembakaran sampah. Betul Pak Mega ya? Ini tempat pembakaran sampah. Kenapa? Brainwashing yang coba kami ubah adalah kalau tempat sampah saya buat dengan kesederhanaan dan ala kadarnya, tempat yang sudah dikatakan kotor, orang akan cenderung kotor dan tidak mau bersih. Tapi kalau alat ini kita buat rapi, mudah-mudahan akan bahwa walaupun sampah dikirim, saya harus merapi terus dong. Rapi setiap hari. Harapan kita seperti itu Pak. Jadi maksimalisasi. Ini adalah alat yang mewakili cara berpikir masyarakat Indonesia yang begitu simpel. Cara simpelnya adalah menangani permasalahan sampah adalah dengan cara membakar sampah. Membakar sampah secara terbuka dan bebas itu lebih berbahaya 360 kali lebih berbahaya daripada asap rokok. Aman buat saya hari ini. Masih sampah. Kedua, polutan dan partikulatnya ke bawah udara. Seberapa kuat tekanan udara, seberapa jauh partikulat itu akan ke bawah ke lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, hal ini waktu itu kami dikasih koreksi dari teman-teman DLHK dari Kabupaten Tangerang. Yang review pertama, udah bagus Pak, karbonnya udah gak kelihatan, sudah putih. Tapi kalau di tengah masyarakat masih menimbulkan lagi Pak, kok ada asapnya, ganggu dong. Nah, kami berpikir dan coba merubah dan kita melakukan konsep-konsep riset yang paling baik bagaimana bisa mengurai asap lebih maksimal supaya tingkat polusinya bisa kita tekan. Karena dampak polusi udara di Indonesia sudah sedemikian parahnya, akhirnya seperti sekarang kita tidak pernah tahu bulan ini bulan musim apa. Yang jelas musim buah yang tidak pernah putus. Kita ngomong musim hujan tetap panas, ngomong musim panas tetap hujan. Ini perubahan dari dampak global lingkungan. Betul nanti ya, lingkungan, global warming. Ini harus jadi konsentrasi utama. Nanti akan dijelaskan oleh ahli lingkungan yang akan ditranslate nanti teman-teman. Barangkali tidak akan menunggu lama. Saya boleh menceritakan ya. Alat ini berkapasitas 1 meter kubik untuk ruang bakar. Berkapasitas 1 meter. Di dalamnya sudah kita sekat menggunakan karbon steel tebal 10 mili. Di atasnya ini ada karbon, ada batu bata tahan api. Baru kita sekat. Selalu menggunakan pematik. Bahan bakar yang kita gunakan adalah minyak goreng bekas, oli bekas, dan salah satu komponen yang tidak boleh hilang adalah air tidak boleh putus. Air boleh air apa saja. Air menggunakan air sumur boleh, air water treatment boleh. Yang penting jangan ada lumpur supaya tidak terjadi penyumbatan. Ini adalah tingkat pematik. Ya, ini kita isi dulu. Nanti kita minta diisi menggunakan ini minyak goreng bekas. Ibu minyak goreng bekas. Kita isi dulu minyak goreng bekas. Itu oli bekas. Oli bekas kita tuangkan. Dan ini total tidak pakai listrik ya Bu. Metal kontrol tidak ada listrik. Ini yang kita menggunakan. Total secara keseluruhan tidak menggunakan listrik. Pada suhu 600 derajat, nanti silahkan dicoba, dipeluk. Ini sudah disekat dengan lapisan rock wool tebal 10 cm di depan dan tebal sampingnya 6 cm. Dilapis dengan stainless steel.
Jadi insya Allah tidak berbahaya terhadap orang yang menggunakan di luar. Ini sampai seperti itu. Oke. Ya. Ini nanti akan kita bakar, dan komponen yang mau kita bakar adalah ini request Pak, request dari Sukabumi jauh-jauh selalu monitor saya. Coba sayur dong, coba buah dong. Mana Bapak dari Sukabumi yang terlalu intens monitor saya dan motivasi saya? Pak Vega, kepala redaksi Radar Sukabumi, beliau ada di sini. Nah, ini kita sampaikan. Kita sampaikan, nanti kita akan coba bakar dulu, dan nanti akan kita lihat prosesnya, akan kita lihat Evo. Ibu bapak yang sebelah sini, mumpung masih bersih, ini adalah air tawar biasa, bukan ada aditifnya, air biasa bersih, dan ini tidak dibuang, sirkulasi, sana depan belakang sirkulasi. Ini ada sip flower, ada filtrasi, ada kondensasi, dan ada pirolisis. Nah, kita sama-sama, saya pernah diskusi juga di Sukabumi, abunya apa? Bersama beliau, abunya kita hancurkan ke sawah, kita tanami kolom hijau, hasilnya bagus. Betul Pak? Betul, nanti sama-sama disampaikan. Arangnya disimpan, karbon arangnya juga sudah kita buat. Nah, ini karbon arangnya Ibu, nanti karbon arang dari pembakaran itu berbentuk seperti ini. Ini jelaga karbon, Nah ini, silakan dibakar, gak apa-apa. Jelaga karbon itu seperti ini dari air Pak, dari air yang terbawa dalam uap, ditangkap dalam proses kondensasi. Ini hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini abu pembakaran. Abu pembakarannya kita ayak. Ini saya jadikan paving block. Ini komposisinya kalau teman-teman perokok 234. Tapi kalau paving block ini komposisinya 235. 2 gelas semen, 3 gelas air, dan 5 gelas abu. Ini jadinya seperti ini. Beratnya 1,8 kilo. Kalau yang di pasar ini beratnya 3 kilo. Sudah saya timbang duluan Bu, jadi saya bisa ngomong. Kalau kan ditanya nanti beratnya. Kalau ditanya harga, saya nggak tahu loh Bu. Nah, ini kemarin Bu Lurah datangin saya, apa jadinya? Ini kok bisa? Ya, tapi ini tidak bisa dipakai kalau tidak ada regulasi, kesepahaman antara fungsional. Itu hanya wacana. Karena apa? Misalnya plastik kita mau ada daya gunaan, harus terkait dengan dinas yang lain. Oh, bisa dibikin kompos. Seberapa jauh cakupan pemakaiannya? Kalau tidak terkait dengan dinas pertanian dan peternakan, siapa yang menggunakan? Hanya cerita saja. Jalanin Pak Nur, jalanin mau bisa jalanin. Bisa jalanin blower nih. Mohon izin Pak Widi, ada pesan sponsor dahulu. Sebentar, bagi pemilik kendaraan B1185HRV berkenan untuk memindahkan kendaraannya. Baik, terima kasih. Oke. Tingkat noisibelnya, audiometri mengatakan ini 86 desibel. 86 desibel. Oh, selamat datang dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Vincent. Silakan datang. Nah, kita sudah bakar, sudah nyala Pak. Sudah nyala api? Sudah masuk? Ya, masukin saja sampahnya, nggak apa-apa, yang kering, sampah plastik. Kita akan coba hasil pengolahan asapnya. Ini kita lihat ya Bu ya. Ini air masih bersih, tutup. Semua ditutup. Masukin aja sampahnya. Ya, please. Buka, ini kita lihat apinya. Belum dalam, tekan dalam, dan masukin dalam. Ya, ini tempat penampungan bahan bakarnya. Jadi nanti minyak goreng, oli, taruh aja di sini Pak. Ini kapasitasnya 20 liter, bisa dipakai 15 jam. Ya, itu aja memantik aja. Karena pada sejatinya bahan bakarnya adalah sampah itu sendiri. Setelah sampah ini bekerja, dia akan menghidupkan reaktor keduanya. Nah, reaktor kedua inilah yang akan menjadi tekanan gas. Ini lantai tanah. Ini sirkulasi dari steamernya. Nah, ini kita sampaikan. Kita lagi sampai sama uji bakar dulu.
Karena memang proses pematiknya menggunakan barang bekas dari oli bekas, memang proses pakai waktu. Tapi saya akan persingkat waktunya biar cepat. Oke, kita sampaikan jadi api dulu. Nah, dari bawah, masuk dari bawah. Apinya naik masuk. Udah nyala. Asapnya ya Pak, asapnya kita lihat ya. Kalau kita buka asapnya ya. Ini asapnya seperti ini. Asap pembakaran seperti ini, Bapak Ibu. Kita coba tutup saja. Kita tutup. Kita rapatkan. Rapat. Kita lihat tingkat pengasapan yang kita olah, Pak. Kita lihat di pengolahan asap. Hasil dari pengolahan asap seperti apa yang dikontrol. Ini sudah berproses. Tambahin lagi, kasih air di sini bahan-bahan. Sampahnya dimasukkan lagi. Tambahin dulu. Mohon maaf, boleh saya sambil bawa sampahnya takut kotor Pak. Ini dulu sampah-sampahnya. Ini dulu ya, sampah itu yang kering, Mas ini. Ditambahin ini. Saya akan masukkan karet. Karet dulu. Kita masukin apa? Nanti ini karet ya, karet. Ban, ini ban mobil, ban motor. Oke, ojol. Ini karbonnya banyak sekali ya Pak ya. Temperatur di binari sudah mencapai di angka 300 derajat. Sama itu. Ya silakan Ibu, kemarin bertanya Ibu Lurah, ini udah panas atau tidak? Bodinya boleh dicek Ibu. Bapak silakan. Ibu Lurah memasuki sampah. Ibu Lurah memasuki sampah ocolnya. Karet. Oke, sudah kita coba, kita lihat dari proses asapnya apa? Proses pengasapan pembuangannya. Kita lihat. Kayaknya harus hitam ya. Ya. Ya, silakan. Ini belum ini. Kita sudah melihat silakannya sudah mulai ketangkap. Silakannya sudah mulai ketangkap. Ya. Ini air Pak. Ini menggunakan jelaga. Kita sudah lihat. Ini jelaganya. Nanti akan ketangkap Pak, jelaganya. Sebentar, 5 menit saja jelaga karbon ini akan tertampung. Dan air ini akan menjadi air panas. Air panas akan menguap. Ya, 5. Air flash blower disirkulasi masuk di tabung. Ini karbon. Asap harusnya asapnya harus penuh. Evaporator. Ini kapan Bu? Karbon ada lagi bikin juga ada banyak tema. Mr. Next, closing. With the carbon mixing. Yeah, open it.
There is no opening. Okay. West match filter, West marble filter, West the stone. So dia driving the filter. Ya. Ini sudah mulai Pak, kita lihat celaganya sudah mulai ketangkep. Ya kita sampaikan Bu. Kemarin kita lihat ini tadi air bersih. Itu akan terkumpul seperti ini nantinya Bu. Tinggal kita ambil. Ya. Gak apa-apa. Ya silakan. Itu kalau karbon kalau dipasang seperti ini kan Pak, asapnya. Kita sampaikan. Halo ibu-ibu, kita akan apa ini? Kita sampaikan. Ini pampers ekstrim, basah, yang jadi masalah, nggak bisa dibakar. Kita akan masukkan. Ini pampers ini, satu-satu. Kita lihat ya, ini pampers nih. Pampers baru Bu, karena memang kita buat rendam ya. Ini pampers ekstrim. Ya. Nanti. Karena tanpa listrik. Ya. Kasih. Tapi kurang maksimal kan. Oke, sayur masukin. Saya Pak Beka nih request dari Bapak dari Sukabumi minta sayur. Ini yang bisa digunakan ini sampah rumah tangga nih. Jangan banyak-banyak ya. Berantem dulu. Kita lihat ini sayur-sayur dulu. Sampah. Pak Beka dari Sukabumi Bapak. Kita masukin. Sampah buah-buahan kita sampaikan. Kita lihat pengolahan asapnya. Berapa persen Pak? Berapa persen asapnya Pak? Silakan ini langsung dibakarnya. Bagian kita jalan. Kita coba keluar kemudian. Apa dia bertanyakan sekalian untuk sahabatnya masalah. Ya, saya bilang informasi ini bagus sekali Pak. Jadi kita kan banyak sekali sampah-sampah di jalan itu ya. Kalau misalnya ini bisa mobile gitu ya, bisa mobile di mobil gitu ya, di mobil bisa nggak komunikasi Pak? Itu sudah menjadi konsep kami kedua yang kami presentasikan di KSP yang namanya adalah mobile incinerator dari home process. Yang ini saya gambar sudah siap, saya presentasikan di KSP kami kemarin. Terus juga coba kami menurut siapa yang akan membantu program untuk biaya fisik kami. Terus yang kedua ini Pak, itu dia mobil mobile yang bisa lah untuk gitu ya, untuk remaja. Terus yang berikutnya nih Pak, ini kan takutnya untuk orang asapnya itu kayak kalau misalnya kalau titik panas itu nggak ada itu kayak bagus sekali sebenarnya ya. Kita jelaskan Pak. Kami coba aja langsung Pak. Iya, belum Ibu. Nah, percaya titiknya nggak ada percaya. Coba lihat titik panasnya nggak ada ya. Ini bisa beroperasi berapa jam itu Pak? Secara kontinu gitu Pak. Sangat fungsional adalah api yang tidak boleh berhenti. Bapak mau 1x24 jam api tidak bisa. Ya kenapa? Yang pertama itu yang proses awalnya. Karena ini awal adalah reaktor 1 dan ada reaktor 2. Karena pembakaran ini juga waktu pembakaran kan lebih 2 jam atau 2,5 jam. Jadi kalau pembakaran itu maksimal, hasilnya semakin banyak. Lihat Pak, titik airnya dari sayur. Titik air dari sayur mayu. Suara sini juga titik air. Halo, panas Pak? Ya, ini Pak kalau untuk bonfire Pak, kalau terbakar untuk bonfire gitu ya, ini kan transformat untuk menangkap sampah, jadi pembakaran dalam itu saya bisa. Kalau bonfire misalkan sampah secara otomatis terpilah gitu. Ini kan contoh bisa kalau ada bonfire kan kita ada formula-formula sampah cepat, seperti sampah kayak aqua kita bisa pilih untuk sampah, kemudian sampah yang tidak ada nilai ekonominya baru bakar begitu Pak. Begitu kira-kira tanggapannya Pak. Ya, betul Pak. Kalau untuk masukkan dalam wilayah ini bisa kita lakukan pilihan. Kasih api dulu.
itu betul. Kalau kadang-kadang ini prosesnya seperti ini. Tapi saya isi berlebihan Pak. Tujuan ini nggak menggunakan itu tapi berlebihan aja. Karena biar cepat kan. Makanya saya isi sama berlebihan. Tapi nggak apa-apa. Intinya seperti itu. Nah, tapi kan tadi Bapak mengatakan ada konsep one stop process bank. Itu bisa dari mulai pemilahan, pemanfaatan, legal, review. Bisa Pak. Tapi kalau posisinya saat ini saya ambil yang paling tidak kemegaran. Mau dibilang hanya yang penilai doang, sisanya tetap yang dari orang lain. Makanya saya ambil dari belakang. Kalau sekarang konvoynya bisa kita gunakan separator. Separator bisa misalnya organik dan non-organik. Yang organik bisa dibilang lagi menjadi wilayah kompos atau wilayah pakan ternak. Bisa gunakan distribusi yang baik. Banyak kita lakukan. Baik custom kita siap. Kalau ada tempat yang mau menggunakan one stop process, yes, insya Allah kita siap. Tangerang, kita punya siap ini. Membuktikan keterlangkap itu mulai dari Tangerang. Kalau ini kita buat adalah bisa digunakan di hulu Pak. Jadi memutus ketergantungan dengan instansi terkait dikelola oleh lingkungan sendiri dan benefitnya kembali pada lingkungan itu. Di mana ada iuran yang harus dibayarkan dikelola oleh warga sendiri bisa berikan benefit. Karbon arangnya tidak koordinasi dengan kami bisa saksikan. Jelaganya bisa kita lakukan karena jelaganya itu sangat baik digunakan oleh pertanian Pak. Dicampur dengan air, semprotkan di tanaman palawija dan sebagainya dari pestisida lalu proses fotosintesis. Ini kita lihat seperti itu. Kira-kira kita lihat. Ada lagi yang mungkin kata Bapak dari Bapak menanggapi? Ya, mohon maaf kita juga terlebihan tapi tentang darah adanya enggak. Silakan dari jelaganya. Cukup aja Pak. Cukup. Simpan. Kita nggak usah nanti tapi kemudian airnya pokoknya. Bapak, mohon maaf, berapa persen asap yang dihasilkan? Alik, ini hasil blocking proses Pak. Harusnya sebal itu asapnya. Ya kita tidak boleh melawan hukum ketahanan alam karena tidak ada api, tidak ada asap. Ya kan? Tetapi kami juga tidak melawan itu dan kami sadar kami hanya mengurai dan mengolah. Ya kan? Hukum kekalahan alam tetap kami menjadi dasarnya. Tapi minimal persentasenya berapa Bapak pilihkan? Dari hasil yang bisa dijadikan berapa persen kira-kira? Ini dari LHK nih nanti penilaian ini. Ya bahkan untuk kelihatan juga itu. Itu kalau bisa diukur dengan alat itu. Dan makanya hari ini juga kami datangkan teman-teman dari Regular rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bertugas untuk mengawal tentang pengujian emisi gas buang. Ya, cerobong asapnya tidak ada jelaganya Pak kalau saya bersih. Ya, betul. Ya udah. Ini jauh. Nanti menaruh yang lain. Taruh di jauh. Ya, kami sudah coba Pak. Kami sudah berlama-lama masalahnya. Ini harusnya menggunakan ritme Pak. Ada ritmenya, masukinnya. Tapi kan Bapak langsung bisa tahu yang ekstrim ya. Udah, langsung hasilnya seperti ini. Bapak dari Pertamina, gimana nih kira-kira? Makanya ini ada rekan-rekan dari Pertamina nih. Bosco, ini ada rekan dari Pertamina nih dari Regional 2. Silakan Pak Hanafi. Pak Hanafi, silakan nih waktunya nih. Ini rekan dari Pertamina Regional 2. Baik, terima kasih waktunya Pak Widi dan dari manajemen PT Windu Gumilang. Kami dari Pertamina ada tiga komponen yang ada dalam ini. Cukup tertarik untuk di wilayah-wilayah yang yang sedang kita kembangkan untuk di masyarakat kita. Tadi ada pertanyaan kalau ini kita sangat apresiasi nggak pakai listrik. Yang sana kira-kira menggunakan berapa Mas ya? 11 kW. 11 kW ya. 11 kW kita pas. Karena kita sudah coba menggunakan satu pas. Tekanan dan untuk tekanan nggak bisa. Kamu sudah coba. Tapi prosesnya lebih murah karena nanti kita bisa berkoordinasi dengan PLN. Kami sudah mencoba berdiskusi dulu. Oke, mantap. Nanti kita bisa ini kita nanti program CSR-nya dari Pertamina. Baik, kan? Bapak, bagian dari ini. Ada yang sekalian mau bertanya sekalian mungkin dari teman-teman. Oh iya, bisa ini. Kita akan melakukan copy paste. Kami mohon dengan sangat Pak Hendra dari PES, siapa? Pak Madio, Pak Martoni untuk duduk sana 6 kursi Pak, 6 kursi.
kita akan segera melaksanakan press conference. Silakan dari pihak-pihak terkait bisa mengisi tempat duduknya masing-masing. Pak Widi bisa, dari pimpinan PT Novindo Gemilang silakan, dari pimpinan PT Sinebria Jaya Abadi kami persilakan. Rekan-rekan pers silakan bisa berkumpul, menikmati juga sajian yang ada. Bisa langsung bertanya. Boleh bertanya siapa dahulu? Dari instansi pemerintah. Dari instansi pemerintah yang kami minta dengan hormat bagian dari instansi pemerintah. LH yang mana? LH. Kalian silakan, Bapak. Silakan. Oke, siapa dahulu yang di sebelahnya yang ingin bertanya? Langsung ada lanjut pertanyaan. Dari lingkungan hidup Pak, dari lingkungan hidup Pak, dari lingkungan hidup ada, Bapak lingkungan hidup ada, DLH Kabupaten Tangerang boleh sini. Ke depan nggak Bapak? Bapak nanya dulu. Ya, Bapak DLH dari kementerian Bapak yang silakan. Pak Vincent dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Vincent dari Lingkungan Hidup. Pak Vincent dari Lingkungan Hidup. Terus satu lagi Profesor Pak sama Seider translatornya. Pak, ya translatornya Pak dari Tempatan. Bapak yang tokoh Madura boleh siapkan depan dulu lagi sebentar. Dan satu orang teman dari Pelita Sukabumi untuk translate-nya nanti biar ini tapi enggak translatornya Pak Bega silakan. Gak apa-apa kalian silakan Pak, ambil kursi silakan. Ya tadi sampaikan ini kita juga kedatangan tamu seorang memang expert di bidang lingkungan hidup dan dia seorang engineer. Nanti dia memaparkan, nanti akan ditranslate. Jadi kebahagiaan dan nanti bapak-bapak juga mengamati. Kami mohon bapak-bapak bertanya, silakan kami bisa jawab. Kami didampingi oleh bapak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Bapak Vincent dari Kementerian Lingkungan Hidup, Mr. Setish from India, Profesor Setish from India. Silakan nanti bertanya, barangkali akan ditambahin dulu begitu. Oke, silakan Bapak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Mulyadi Pak dari Radar Banten. Izin bertanya, mungkin ada 3 pertanyaan Pak yang bakal saya sampaikan. Yang pertama adalah daya tampung maksimal Pak sampah untuk alat terhadap ini berapa ton atau gimana gitu Pak. Yang pertama, yang kedua, nah alat ini apakah bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah secara keseluruhan ya di Tangerang Kabupaten. Nah yang ketiga Pak, untuk harganya berapa duit sih alat ini Pak? Udah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan nomor 1, nomor 2 saya yang punya kapasitas jawab. Tapi kalau nomor 3 nanti ada porsi di sebelah saya yang 2 orang, khususnya beliau yang akan menjawab. Berapa harganya? Pertanyaan pertama tadi apa Bapak? Daya tampungnya Pak, berapa kapasitas? Daya tampung ini yang kita tunjukkan adalah kapasitas yang relate sesuai dengan publik yang dibuat di marketing kita. Karena kita mengambil pada tingkat hulu, bisa digunakan oleh hulu pada tingkat pemukiman awal.
boleh kelompok klaster perumahan, boleh lembaga, boleh perkantoran, boleh apa saja, tapi yang dilakukan di tingkat hulu untuk memutus kapasitas masyarakat tergantungan dengan instansi terkait dalam proses penanganan sampah. Ini bisa dikelola oleh lembaga atau personal ataupun siapapun yang benefitnya akan kembali kepada si pengelola. Itu nantinya. RUI secara profesional kalau ditaruh pada tingkat perumahan menengah ke atas hanya butuh waktu kurang dari 3 tahun. Dan proses itu. Kedua, apa tadi Pak? Harga. Kapasitas dijawab. Apakah ini bisa efektif mengurai permasalahan sampah di Kabupaten Tangerang? Selama di belakangnya tidak ada kepentingan, unsur yang kita buat adalah memusnahkan. Kita siap musnahkan sampah yang ada di Tangerang. Jadi Pak, masalah sampah itu tidak serta-merta tidak bisa diselesaikan Pak. Kalau tidak ada sinergi dari kedinasan secara menyeluruh dan ada kepentingan seluruh instansi, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena yang kita bidik adalah ujung yang selama ini dilupakan orang. Ada yang namanya bank sampah, ada yang namanya kolektif kreatif dari bahan sampah. Semua yang diambil hanya yang bernilai dan produktif saja. Sedangkan yang tidak bernilai tetap aja dibuang, tetap aja menggantungkan kepada kedinasan, buang atau dibakar secara konvensional. Nah itu Pak, tadi pertanyaannya Pak. Pertanyaan ketiga adalah berapa harganya untuk yang kita rilis kapasitasnya. Di sini ada kami perkenalkan Bapak Martoni, Direktur Utama dari PT Nyufu Indo Gemilang, didampingi Pak Madio dari Komisioner Direktur PT Sinar Jaya Abadi. Berapa lama waktu? 1 bulan pekerjaannya? Berapa harganya? Kita kasih kesempatan Pak, Bapak biar mendengar. Silakan Pak. Selamat siang. Saya menjawab poin ketiga. Harga yang kami buka sekarang di angka 260 juta. Proses pengerjaan paling cepat sekitar 6 minggu, paling lambat 8 minggu. Gitu Pak. Untuk satu set unit. Berarti request dulu Pak ya, pesan request ya, pemesanan. Iya, inden. Langsung by pesanan. Kalau memang ada pesanan banyak, kita akan menambahkan mesin, manpower untuk mengejar target. Oke, baik, makasih. Ya, kami hanya menambahkan sedikit. Selamat siang semuanya, Bapak dan yang hadir di sini tidak sebutkan satu persatu. Tentang harga tadi sudah disampaikan pimpinan kita dari Bapak Komit Bostom dari Puindo, dan kami mewakili Sinatria Abadi. Tentang harga tadi sudah disampaikan seperti itu halnya jawabannya. Jadi kedepannya bila mana nanti akan banyak pemesan, kita akan siapkan untuk mempercepat pemesanan yang lebih banyak itu. Jadi minimal satu mesin kita targetkan tadi sudah sampaikan 6 minggu, maksimal 8 minggu. Akan tetapi bila mana pemesanan lebih banyak, kita akan menambah manpower-nya. Pak, lagi Pak, untuk modelnya Pak sama seperti itu apa ada yang lebih kecil Pak? Untuk model Pak, untuk model mesinnya apakah seperti itu? Apakah ada yang lebih kecil? Kita saat ini rilis dengan harga itu adalah ini untuk kapasitas 5 ton. Kalau Bapak kerja 24 jam, Bapak 10 ton lewat. Kalau Bapak kerja 12 jam, kita aja bicara 5 ton untuk 8 jam Pak. Dengan kapasitas pemakaian bahan bakar yang menggunakan minyak goreng bekas jerantah ataupun oli bekas, 20 liter itu untuk kapasitas 12 jam. Bisa lebih dari 5 ton. Karena yang paling sulit adalah menghidupkan reaktor, karena prosesnya tidak menggunakan alat bantu, kecuali burner system itu beda, karena itu natural ya, hanya menggunakan tekanan atmosfer. Jadi semuanya seperti ini. Kalau main blower pakai listrik, semua Pak gak akan ada asap Pak, saya katakan. Tapi kami hanya berusaha memaksimalisasinya. Tapi kalau permintaan, tolong dong supaya ini bisa begini, bisa Pak. Kapasitas sesuai dengan request, harga sesuai dengan kapasitas. Bisa Pak, menyesuaikan. Saya mau 1 jam 2 ton, siap. Bapak di sana punya potensi apa? Listriknya saya ada siap. Jadi kita sampaikan.
Pertanyaan kami, Bapak akan melakukan titik akhir atau masih ada proses? Apa yang dimaksud proses? Ada nggak pendaya gunaan? Ada nggak pemilihan yang Bapak mau? Kalau semuanya nggak mau dipilah, nggak mau didaya gunakan, habis Pak. Abunya tidak mengotori lingkungan dan bisa kita manfaatkan. Ada jurnalnya, ada regulasinya, dan saya sudah coba cetak. Hasilnya itu bisa dimanfaatkan. Nanti bisa penjelasan dari yang lain-lain, nanti dari kedinasan yang akan dijawab. Silakan Pak, lanjut. Ya, ini Pak, saya mau tanya Pak, untuk pemerintah Pak, keterkaitan pemerintah Pak terhadap mesin ini Pak, seberapa besar Pak untuk mesin ini Pak? Ya, silakan Pak. Kalau dilihat seberapa besar, ya saya kira alat ini cukup besar juga Pak. Jadi emang ini kita, kalau alat ini emang cocoknya itu kalau kita di program pemerintah ini untuk optimalisasi TPS 3R Pak. Jadi residu sampah yang dibawa ke TPJ Waringin dengan adanya alat ini nanti Pak, itu bisa mencapai 10% mungkin ini Pak ya. Iya, bahkan tinggal abunya aja ya. Iya, bahkan tidak ada yang bawa ke TPJ Waringin Pak. Iya, jadi mungkin abunya ini sekiranya nanti bisa bertanyakan juga apakah nanti bisa diuji lab juga Pak, gitu ya, bisa diuji lab juga nanti. Nah ini setelah uji lab kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Saya kira cukup besar Pak, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Tangerang dan Dinas DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. Terima kasih Pak. Ya, satu lagi Pak. Terima kasih. Ini khusus ke LH Pak ya. Dengan produksi ini dampak limbahnya itu ke masyarakat, hasil evaluasi daripada Dinas Lingkungan Hidup seperti apa? Apakah berbahaya kepada masyarakat atau tidak? Dampak limbahnya Pak ya. Nah sekali lagi ini kan ada kementerian juga Pak yang bisa menguji nanti emisi gas karbonnya yang dikeluarkan oleh alat ini, itu sebenarnya harus ada standarnya Pak ya. Dari kementerian harus ada standar SNI, baku mutunya ada itu Pak, dan itu bisa diperiksa ya. Nanti sebelum ini alat ini dirilis atau dipublikasikan, itu biasanya dari kementerian itu mengeluarkan semacam sertifikasi Pak ya. Iya, semacam sertifikasi dari kementerian Pak, baru bisa layak untuk jual gitu Pak. Mungkin itu Pak dari DLHK Pak. Nanti bisa dipertanyakan dari kementerian Pak. Ya, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan produksi nih. Nah, ada apa namanya untuk proses pemurnian asapnya itu kan ada menggunakan listrik ya. Nah itu berapa? Kemudian biaya perawatannya kira-kira berapa Pak? Ketika ini mesin ini digunakan. Terima kasih. Baik, kita punya long time life dari mesin ini adalah dari garansi ya, kita full garansi ya. Garansi 4 dari kita, garansi servis kita 5 tahun. Tetapi garansi 4 base on market kita menggunakan maksimal 6 bulan. Karena itu kan pompa Shimizu, pompa blower itu kita bisa cuma 6 bulan. Betul ya maksudnya? Garansi servis 5 tahun Pak. Perawatan dari generator. Pemakaian daya listrik yang terpasang untuk maksimalisasi ini kalau mau ditambah dikonfirmasi kita menggunakan 12.000 watt atau 12 kW dengan daya listrik 3 fase. Itu yang saya sampaikan Pak. Itu akan lebih efektif dan lebih murah dalam proses pemakaiannya. Tapi dalam proses pemasangannya lebih sederhana, lebih dari setelah awalnya. Silakan Pak, yang lain. Saya nambahin. Izin Pak, saya Sri Mulya Pak dari PWI Kota Tangerang. Saya menambahkan aja, tadi udah banyak juga yang dibahas dan disampaikan. Ini soal keterlibatan dengan lingkungan masyarakat. Artinya pemerintah daerah juga sedang menggalakkan ekonomi sirkuler, di mana sampah menjadi berkah, gitu kan? Nah, dengan adanya mesin ini, seberapa besarkah mendukung para penggiat sampah untuk menjadi berkah dari sampah itu? Dari tadi yang dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup soal residu, ini memang cukup baik, sangat mendukung. Nah kemudian bagaimana penghidupan para penggiat sampah ini juga kan akan jadi momok tersendiri, kira-kira seperti itu. Terima kasih.
Ya, saya kira ini juga udah berjalan Pak di masyarakat Pak, dan sudah berjalan juga di TPS 3R Pak. Gitu. Kita ada di 30 TPS 3R. Nah di TPS 3R sendiri itu sebelum, kalau misalnya kita didukung oleh insinerator Pak, jadi yang ke insinerator itu harusnya mah biar mendukung gitu ya, biar mendukung daripada program unggulan juga. Kita kan program unggulan kan ada TPS 3R, ada bank sampah gitu, ada bank sampah unit, ada BSF. Nah ini saya kira kalau bisa dikelola, ini kan beban nanti residu yang dibawa ke TPJ Waringin kan akan terkurangi gitu Pak. Pasti itu akan berdampak secara signifikan Pak. Kalau misalnya ini ada di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang gitu. Artinya nggak ada Pak ya, nggak apa, kan kalau lihat sampah itu yang daun ulang itu, artinya mereka memanfaatkan kembali sampah yang ada, misalkan sampah-sampah plastik gitu kan, tidak harus melulu dibakar, kira-kira seperti itu. Nah, ini bagaimana? Apakah ini nanti hanya digunakan untuk sampah residu atau untuk keseluruhan sampah? Tadi kan kalau kita lihat itu ada satu permasalahan kalau nggak salah itu soal sampah pampers yang memang sampai saat ini masih jadi belum bisa diurai. Kan barangkali ini tepat ya arah ini. Kemudian juga dengan sampah-sampah yang lain. Kita tahu sendiri bahwa di berbagai daerah juga ada penggiat sampah yang namanya maggot. Nah, sampah organik bisa untuk pangan maggot. Tadi juga udah disampaikan sampah itu kebanyakan bank sampah. First of all, I should thank our. Can you all hear me? Yes. Yeah. First of all, it's my pleasure to come here in front of you and see this happening. The entrepreneur, he's very dynamic. He's very active. He first asked me, "Why don't you come and give a speech?" He's very active, but for success, there are four things you need. A product innovation. Second thing is entrepreneurship. Third, team spirit. And fourth one is vitamin M, that is money. Yes, very important. So the funding has to be done. So we need to organize funding and do research. You know, this is just a first prototype, we call it. And in a prototype, we can still improve. It is like a cyclic on a continuous process. We should invest in research. So why today the incinerator is very, very important because in waste, we reduce the waste. Second, we reuse the waste. Third, we recycle the waste. But still there is some waste left which we cannot reuse, we cannot reduce, we cannot recycle. Those waste will go into the incinerator. Just like single-use plastic bags, like many chemicals we put into the incinerator. In fact, all the incinerator, if you look into the marine incinerator, in a ship you have a very good incinerator. They have two chambers. One is the primary chamber, second one is the secondary chamber. I think, do we require a translation? I'm sorry, my friend will translate. Yeah, I think the people is already a little bit understand maybe what Prof. Santi say ya. Mohon maaf, mungkin sedikit saja bahwa kami dari Universitas Nusa Putra di Sukabumi. Ya, kami dari Sukabumi. Kebetulan saya ini ketua tim riset juga. Ada sebuah riset yang sedang kami kerjakan terkait dengan insinerator. Gitu, dan kami bermitra dengan Pak Pega selaku juga lingkungan di Pasar Cisaat ini. Untuk Cisaat Sukabumi ini juga masalah sampah sudah sangat parah gitu ya, sehingga kami berinovasi untuk mengembangkan insinerator, dan kami sangat appreciate sekali ya diundang ke sini bersama profesor juga bergabung ke tim kami, karena beliau ini profesor di bidang teknik lingkungan dan sustainability ya. Dan kita ingin istilahnya mungkin nanti Pak Widi izin, siapa tahu nanti kita bisa collaborate untuk mengembangkan improvement dari yang sudah ada ini ya, dengan profesor dari kami dan juga tim riset dari kami. Tadi mungkin dari Prof. Satis banyak hal yang disampaikan. Intinya beliau mengapresiasi Pak Widi selaku inisiator di Tangerang ini untuk berperan, berkiprah peduli terhadap lingkungan, terhadap sampah ini.
Dan kami pun juga berjuang dari akademisi ya bersama dosen-dosen dan mahasiswa, kami pun bawa ke sini sambil mereka belajar juga bagaimana agar peduli terhadap lingkungan, karena sampah ini bukan hanya di sini saja, di mana-mana di Indonesia bahkan di dunia ya, di India pun dari beliau datang juga ya sudah jadi masalah. Ya mari kita sekarang sudah mulai concern ya, kami dari akademisi apa yang bisa kita kolaborasi, inovasi apa, kami sedang membuat ekosistemnya. Bagaimana nanti sampah ini pun bisa jadi energi, bahan energi yang menjadi renewable energi. Ya siapa tahu dengan semangat Pak Widi ini nanti kita bisa collaborate ya. Thank you. Ya, makasih. One more thing is the small smoke, we call it soot. It is very dangerous, very harmful. These particles 2.5 ppm, they float around. It does not go down, and we breathe this, it causes lung disease like emphysema, like alveolar infection. It causes several lung diseases, especially it affects children and it causes cough. So one use is that the smoke should not go out. We have to contain this smoke. So incinerators with a reduced smoke or smoke-free incinerator is really an innovation which we need. Now all over the world people are working on smoke-free incinerators. And again, and also the waste, we need to collect this waste, and we can use this waste maybe for building or some other purposes. Because if we put in the landfill, this waste go into the landfill, it cannot be reused because. Terima kasih, baik.